Halo, apakah suaranya aman? Aman, Mbak. Aman. Oke, Aman, eh, Mbak. sebelumnya terima kasih kepada moderator kita malam hari ini yang keren banget untuk menyambut acara yang keren juga dan inspiratif juga. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nabila Septiani. Mungkin teman-teman di sini bisa panggil Bila selaku Ketua Kementerian Dalam dan Luar Negeri. Sebelumnya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Fasya yang udah bersedia nih menjadi narasumber kita dan membagikan materi yang pastinya nanti akan inspiratif dan berguna buat kita semua. Terus makasih juga untuk teman-teman tamu undangan dan seluruh peserta yang udah antusias nih nungguin acara kita pada malam hari ini. Dan gak lupa juga terima kasih untuk teman-teman panitia yang udah bekerja keras untuk mensukseskan acara kali ini. Harapannya semoga kita bisa dapat impact yang banyak dari acara kita malam hari ini. Dan semoga impactnya nggak cuma hari ini, tapi di kehidupan teman-teman sehari-hari gitu. Semoga teman-teman have fun di acara kali ini. Terima kasih. Have fun guys. Aku kembalikan ke moderator. Terima kasih. Thank you Nabila. Terima kasih juga buat teman-teman panitia lain yang sudah mensukseskan acara ini. Oke, kalau gitu karena kita sesi materinya ini kan lumayan ditunggu-tunggu banget nih ya, dan teman-teman juga pasti nanti akan punya banyak pertanyaan. Mohon di hold dulu sampai nanti kita ada sesi jawab pertanyaan jawab yaitu di Q&A. Nanti akan dilaksanakan pada setelah materi disampaikan oleh Kak Fasya. Maka dari itu tolong disimpan, dan kalau misalkan udah nggak ini nih nggak sabar, bisa tulis di kolom chat ya. Nanti kita akan bacakan pada saat sesi Q&A. Kemudian kita sambut aja deh langsung karena ini udah jam 19.12 juga, pasti udah pada nggak sabar nungguin pemateri kita. Kita masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi yang akan dibawakan oleh Kak Fasa Maulana sebagai pemimpin yang juga berpengalaman nih dalam bidang public speaking. Ini Kak Fasya ini konten kreatornya, wah kalau misalkan ngecek Instagramnya aku sampai follow. Karena tuh tips-tipsnya itu berharga, apalagi kalau aku kan orangnya pemalu nih. Wah itu langsung membantu sekali nih. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga dengan sosok Kak Fasya. Gimana Kak kabarnya Kak? Oke, baik. Alhamdulillah aku sehat luar biasa. Halo kakak, apa kabar? Alhamdulillah akhirnya ketemu nih ya Kak ya. Karena aku udah Iya, Masya Allah. penasaran banget nih kira-kira Kak Fasa bakal bawa materi apa hari ini. Oke, kayak gitu ya. Karena Kak Fasa udah hadir juga dan juga pasti ini teman-teman semua sudah menunggu dengan sangat antusias. Kita banyak banget loh Kak ini yang masuk ke apa namanya pendaftaran kita, dan mereka berkomitmen mau menonton karena udah nggak sabar katanya pengen belajar public speaking dari ahlinya langsung. Oke, kalau gitu kita sambut aja dengan Kak Fasa. Silakan Kak Fasa untuk melanjutkan ke materinya. Baik, luar biasa banget. Sebelumnya terima kasih banyak kepada kakak Stefani Buyung yang sebagai moderator yang luar biasa banget. Berikan tepuk tangan dulu dong untuk beliau. Luar biasa. Baik, sebelumnya kakak apa kabar? Sehat di sana? Alhamdulillah. Kemarin sih sempat ngedrop kita, tapi karena kita semangat banget hari ini perdana dan juga kebetulan tamunya Kak Fasa, wah langsung sehat semua. Wah, wah, luar biasa. Semoga cepat sembuh ya kak ya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak kepada UTN yang telah menyelenggarakan kegiatan pada malam hari ini. Sebelumnya aku buka dengan salam terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi Baik, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Baik teman-teman semuanya, apa kabar? Semua sehat? Boleh dong dijawab di kolom chat ya. Karena aku harapkan pada kelas pada malam hari ini kita sama-sama interaktif, sama-sama aktif dalam rangka untuk belajar bersama. Baik, sebagaimana izinkan boleh ditayangkan salindianya yang sudah aku kirimkan ke pihak panitia. Baik, teman-teman berbicara tentang public speaking ala Gen Z gitu ya. Pastinya teman-teman semua itu adalah orang-orang hebat. Dan jujur teman-teman, aku luar biasa banget gitu ya. Untuk pada malam hari ini kita akan membahas suatu isu yang notabene itu relate banget sama kita semua gitu ya. Karena ini tuh tidak dipelajari di bangku kuliah. Dan bahkan, oke, baik suaranya tadi ya. Oke, sebentar. Ini suaranya sudah terdengar dengan jelas? Aman Kak, aman. Kalau dari Oh, saya aman. aman. Aman ya, sudah terdengar dengan jelas?
Aman. Oh, aman Kak, sudah. Aduh, terima kasih. Baik, sebelumnya mohon izin boleh ditayangkan terlebih dahulu salin dia yang sudah aku berikan ke pihak panitia. Oke. Baik, teman-teman semua. Jadi pada hari ini aku harapkan kita great leaders gitu ya, speak great juga. Karena BEM UTN itu sudah menyelenggarakan kegiatan yang pastinya ini berbobot banget dan bahkan ini suatu hal yang daging banget gitu ya, kalau istilah kita Gen Z itu gitu. Jadi pada hari ini, yuk kita sama-sama luruskan niat untuk kita belajar bersama. Karena berbicara tentang public speaking itu tidak hanya sekedar diam, teman-teman. Tapi ada namanya itu tindakan actionnya itu bagaimana gitu. Jadi pada hari ini, yuk let's go to actionnya seperti apa. Dan pastinya kita ada istilah atau bahkan tagline pada malam hari ini itu adalah public speaking ala Gen Zillennial. Oke Kak, di selanjutnya slide-nya. Oke, kalau teman-teman, ini mungkin sekilas ya tentang hidup aku, teman-teman. Ini nggak cantumkan semua. Oke, baik, boleh selanjutnya. Nah, berbicara tentang public speaking dan Gen Z, boleh dong teman-teman dicantumkan di kolom chat gitu ya. Kalau teman-teman mendengar kata public speaking itu apa sih? Boleh dong di-share di grup lagi, di chat ya. Boleh? Aku mau tahu nih, kalau menurut teman-teman tuh public speaking itu apa sih gitu ya? Karena kan ada banyak banget perspektif gitu ya, ada bahkan pandangan. Pak, public speaking itu ini A, B, C, atau lain sebagainya. Boleh dicantumkan di kolom. Oke, teknik retorika. Wah, luar biasa nih dari Kak Agung Warjoyo. Terus selanjutnya nih gimana nih? Udah? Oke, ruang bicara. Oke, wah luar biasa ya. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih? Oke, ada siapa lagi? Boleh? Kita interaktif aja ya teman-teman supaya ini nggak merasa didongengkan gitu ya. Karena jangan sampai nanti aku berbicara nanti teman-teman udah tidur gitu ya, karena via Zoom itu lumayan banget tantangannya, apalagi kita udah malam-malam kayak gini gitu ya. Oke. Baik, boleh selanjutnya menurutku lebih sering berkomunikasi Kak. Oke. Good ya. Oke, boleh selanjutnya Kak, mohon izin. Jadi kita tuh ada namanya itu kata-kata atau bahkan kata kunci pada malam hari ini. Kalau aku katakan kata halo, berarti jawabnya hai. Bisa? Coba kita on untuk mic-nya, boleh teman-teman semua? Boleh teman-teman? Halo. Hai. Hai. Oke, halo, halo. Hai, halo. Hai. Oke, baik. Are you ready? Jawabnya adalah Yes, Yes, I'm ready. wah, luar biasa. Setuju? Sepakat. Oke, good. Luar biasa banget nih teman-teman dari mahasiswa UTN, keren-keren. Oke, boleh selanjutnya? Baik, teman-teman, kalau melihat tayangan di depan layar kita bersama nih, kalau menurut teman-teman tuh apa sih yang dirasakan oleh teteh di depan ini? Boleh dong dicantumkan di kolom chat gitu ya. Karena ini ada kaitan eratnya sama perihal public speaking gitu ya. Pusing. Oke, kata Kak Arin tuh pusing. Siapa lagi nih? Apa, boleh? Bahwa katanya penat, lupa materi, grogi, galau, katakan Ana Maulana. Terus apa lagi? Capek, oke. Terus apa lagi? Luar biasa banget nih. Pusing mau ngomong apa, katanya bingung lah. Oke, santai. Oke, banyak pikiran. Oke, terus apa lagi nih? Sedih. Oke, deg-degan. Terus apa lagi nih? Pusing belum makan. Ya, kasihan nih belum makan. Oke, baik teman-teman. Semua apa yang teman-teman sampaikan itu, oke belum gajian katanya. Oke, boleh gajiannya di tanggal tua atau tanggal muda nih. Oke, teman-teman semua tuh betul banget. Bahwasanya posisi TTI ini tuh di dalam posisi tuh bingung, grogi, harus mau ngapain gitu ya. Karena banyak ketakutan atau kekhawatiran para pemula itu adalah untuk memulai. Nah, jadi ini mungkin suatu gambaran buat teman-teman, rasa mungkin masih bingung, bimbang, atau bahkan mau ngapain ya, apa aja, aku tuh harus mulai public speaking gitu ya. Nah, maka dari itu, yuk let's kita mulai dari hari ini dan coba kita latih. Boleh selanjutnya teman-teman? Nah, ini mungkin pikiran yang belibet teman-teman. Rata-rata orang-orang tuh belibet dalam perkataannya, dalam penyampaiannya, karena nggak tahu ilmunya. Dan bahkan ada yang berpikir kayak gini, Kak Fasya, public speaking itu adalah suatu istilah kita berkomunikasi aja Kak. Yang penting itu ngomong aja Kak. No, teman-teman. Public speaking itu adalah suatu seni yang dimana kita berretorika, berbicara, berpendapat, dan ada suatu ide dan gagasan yang kita sampaikan kepada publik dan halayak. Boleh selanjutnya? Nah, rata-rata teman-teman,
aku harapkan gitu ya di mahasiswa UTN itu tidak ada namanya itu rasa kurang percaya diri gitu ya. Karena banyak yang berpikir, aku tuh kan pemula, bukan sepuh, sepuh gitu ya. Nggak kayak gitu teman-teman. Tapi kita coba sadari bahwasanya dengan rasa kurang percaya diri itu bisa menghambat akan kesuksesan kita bersama gitu ya. Jadi yuk, let's to try, coba kita hilangkan kata-kata takut, kata-kata sulit, kata-kata kurang percaya diri, karena itu adalah suatu dasar atau bahkan suatu hal yang perlu kita lewati untuk apa? Untuk menyambut kesuksesan kita. Boleh selanjutnya teman-teman? Nah, coba kita keep smile, boleh keep smile semua. Berikan senyuman terbaiknya, boleh dong. Di sini cuma ada Kak Stefani Buyung aja nih yang on cam. Oke, sama Pak Agus Warjoyo. Oke, halo Kak Agus, apa kabar? Oke, boleh di on cam kan semua, teman-teman semua. Ada Muhammad Solahuddin nih ya, udah on cam juga. Boleh semuanya senyum. Boleh kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, boleh selanjutnya teman-teman. Oke, kita proses terlebih dahulu ya fotonya ya. Oke, boleh selanjutnya, boleh kita next slide. Oke, cekrek-cekrek kita foto dulu ya, kita bersama-sama nih, karena kita malam malam minggu nih, momennya tuh Sabtu malam atau malam minggu nih ya, teman-teman semua. Oke, kita foto cekrek-cekrek, oke beres. Boleh selanjutnya, oke kita loading ya, kita proses untuk kita cetak. Oke, 1, 2, 3, go. Oke, ini para siapa teman-teman? Oke, ini mungkin kita bahagia ya pada malam ini, itu ada Kak Purnama, ada Kak Ahmad Abdul Wahab, Kak Muhammad Irfan juga gitu ya. Terus juga ada siapa lagi nih? Aku lihat dulu ya. Ada Kak Solahuddin, ada Kak Agus Warjoyo, ada Kak Kartika, ada Kak Irman, terus juga ada Kak Karmila, Kak Vera. Wah, luar biasa banget gitu ya, yang sudah meluangkan waktu pada malam hari ini. Jujur teman-teman, ini adalah suatu hal yang perlu kita bahagiakan. Karena kita berjumpa dengan orang-orang hebat. Jujur, aku sangat excited banget berjumpa sama teman-teman semua. Karena kita sama-sama suatu insan yang mau belajar banyak hal dan bahkan kita improve yourself gitu ya, kayak gitu. Boleh kita selanjutnya Kak? Oke, ini siapa nih ya? Posisinya agak merenung sedikit gitu ya, mungkin masih bingung, belum cair gitu ya. Oke, boleh selanjutnya? Oke, nah kata-kata grogi. Nah ini mungkin suatu hal yang penyakit yang kita pernah rasakan. Boleh di sini siapa yang merasa grogi? Boleh cium hand dong? Raise hand, boleh? Siapa aja nih? Coba boleh raise hand semuanya teman-teman. Kita raise hand, hello. Oke, ada yang pernah merasakan grogi atau bahkan sering banget grogi? Boleh di raise hand tangannya? Oke. Boleh ketikkan kata saya lah ya di kolom chat, ada? Boleh? Ketikkan kata saya kalau ada yang masih merasa grogi, khawatir. Ke saya nih dari Kak Tina. Oke, ada Kak Bagman. Juga siapa lagi nih? Kak Korea, Kak Carmila, Kak Irfan, Kak Kejora. Oke. Baik, selanjutnya. Berarti ini relate banget lah ya sama teman-teman semua. Nah, teman-teman, aku sampaikan juga, dalam tingkat public speaking itu, ada 3S yang sering sekali kita jauhin dalam alam pikiran kita. Jauh gitu ya. Ada 3S. Yang pertama itu sulit, susah, dan sukar. Kalau teman-teman berpikir dalam mindset yang udah sulit, susah, dan sukar, itu akan sulit banget. Maka dari itu, yuk kita hilangkan dulu kata-kata sulit, kata-kata susah, kata-kata sukar. Siap semua? Tolong jawab di kolom chat. Oke, siap semua? Sudah siap? Oke, siap. Oke, good. Oke. Ada yang caps lock nih, semangat banget ya, bintang luar biasa banget. Santi, Vera Octaviani, oke, Ahmad Adi Wahab, oke, good. Oke, kita lanjutkan boleh? Oke, nah, detak jantung semakin cepat. Oke, siapa di sini pernah merasakan hal itu? Boleh ketikkan kata saya? Boleh? Yang mungkin detak jantungnya cepat. Oke, saya, oke, betul banget. Oke, boleh selanjutnya, Kak? Nah, di sini yang sering mungkin berkeringat. Siapa nih? Sebelum mulai itu udah keringetan gitu ya. Udah kayak target harus kayak gimana. Oke, Kak Fatma bilang saya. Oke, ada juga. Oke, luar biasa nih ya. Oke, saya Kak katanya. Oke, dari Kak Farah nih, Kak Vera. Oke, selanjutnya boleh Kak? Nah, mungkin di sini siapa yang sering atau bahkan pernah merasa sakitnya tuh perut sampai mual-mual. Mau presentasi tapi udah mual-mual gitu ya. Ada di sini? Presentasi pagi katanya. Oke, luar biasa ya ternyata. Oke, mah katanya mah iya pak gitu kan. Oke, baik, boleh selanjutnya Kak. Nah, di sini siapa mungkin yang sering banget katanya tuh blank atau lupa materi? Ada di sini? Boleh coba katakan saya lagi? Yang mungkin, oke saya lagi. Oke, saya. Ya, luar biasa nih.
Nanti yang aktif nih kayaknya dapat door prize nih ya dari panitia nih. Ya, boleh selanjutnya. Nah, teman-teman, ada kata public dan speaking. Nah, public dan speaking ini terdiri dari dua kata, teman-teman. Public yang artinya itu umum atau general, dan speaking itu adalah cara kita berbicara. Kalau diibaratkan, public speaking itu adalah suatu ilmu untuk berbicara di depan orang. Apa sih? Kalau di hadapan kita satu orang itu apakah itu public speaking? Ya, betul. Karena public speaking itu berkaitan dengan lawan bicara kita. Ada komunikan dan ada komunikator, seperti itu. Baik, boleh selanjutnya. Nah, Pak Fasya, kalau berbicara public speaking itu apa sih gitu ya? Jadi teman-teman, public speaking itu adalah suatu kemampuan kita nih berbicara di depan umum untuk menyampaikan apa? Ide, gagasan, pesan, pendapat kepada audiens gitu. Terus apa sih itu tuh untuk apa sih? Yang pertama tuh untuk meningkatkan jenjang karir teman-teman. Jadi kalau teman-teman tuh mau karirnya itu bagus, belajar public speaking, terus juga membuka peluang relasi profesional. Kalau kita udah bisa nih public speaking, kita tuh bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Contoh, Bapak Menteri, Bapak Presiden, CEO, owner, mungkin di perusahaan besar dan sebagainya. Kenapa? Kita tuh ahli dalam perihal public speaking, kayak gitu. Yang ketiga juga ada meningkatkan rasa percaya diri. Nah, rata-rata orang yang udah bisa public speaking itu percaya diri. Mungkin akan dikata-katain gitu ya, Kak, aku itu takut dikata-katain orang lain. It's so fine. Because ini tuh adalah suatu proses pembelajaran. Jadi kalau teman-teman gitu ya merasa kayak masih kurang pede, it's so fine, itu teman-teman itu suatu hal yang wajar. Tapi pertanyaannya, kita lawan atau enggak? Kita hadapi atau enggak? Banyak yang mereka tuh ingin perihal bisa public speaking, tapi itu nggak mau mulai, teman-teman. Maka dari itu, yuk kita bisa mulai. Jadi yang selanjutnya juga adalah tentang menumbuhkan leadership. Menumbuhkan leadership ini adalah suatu hal yang menjadi pendukung kita untuk perihal public speaking. Leadership itu adalah kepemimpinan. Kita nih sebagai pemimpin nanti mungkin ke depannya ada yang menjadi pejabat, menjadi menteri gitu ya. Amin, amin gak nih? Amin gak nih? Di sini orang-orang sukses. Amin. Amin dong. Halo. Boleh disampaikan Amin. di Oke, amin. Amin. Oke, amin. Oke, luar biasa. Ya, betul. Oke, jadi teman-teman, public speaking itu very important. Penting pakai BGT gitu ya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwasanya adalah Kak yang penting bisa ngomong. No, kan ada ilmunya kayak gitu. Terus selanjutnya, nah sekarang kenapa sih kapasitas penting banget? Karena aset teman-teman. Aset itu tuh nggak bisa kita check out di Shopee. Contoh, aku nanya dulu deh. Public speaking itu bisa nggak sih di check out di Shopee Pay atau bahkan di Shopee gitu ya? Di toko online bisa nggak? Boleh dijawab di kolom chat? Nggak bisa. Oke. Bisa nggak check out di TikTok Shop gitu ya untuk bisa public speaking? Bisa nggak? No, betul banget. Karena public speaking itu nggak dijual, coy. Tapi itu tuh dilatih, diasah kayak gitu. Karena ini bisa katakan tuh aset. Aset itu adalah suatu hal yang berharga yang orang tuh tidak bisa membelinya dan bahkan jarang yang bisa beli kayak gitu. Nah, karena apa? Untuk bisa membangun karir kayak gitu. Jadi yang pertama itu memperluas koneksi teman-teman. Kalau teman-teman tuh udah bisa nih mengasah akan public speakingnya itu bisa berkoneksi itu luas. Yang kedua adalah membangun kredibilitas. Kredibilitas itu adalah jadi harga nilai jual diri kita di mata orang tuh tinggi banget. Kenapa? Kita tuh bisa perihal public speaking. Yang ketiga adalah mengasah keterampilan berpikir kritis. Kita nih sebagai mahasiswa UTN gitu ya, Universitas Teknologi Nusantara. Penting banget kita bisa belajar untuk apa? Untuk bisa berpikir kritis, tidak dibodoh-bodohi oleh orang gitu ya. Karena banyak banget gitu ya yang dibodoh-bodohi atau bahkan kayak dikata-katain terus kita down. Karena apa? Kita nggak bisa mengimbanginya. Kita nggak bisa menanggapinya dengan bijak kayak gitu. Yang keempat adalah memperlancar kerja sama. Nah, kita udah bisa nih, public speaking itu akan memperlancar kerja sama kita kayak gitu. Boleh selanjutnya? Nah, apa sih jadi bentuk-bentuk public speaking itu kayak gimana gitu ya? Jadi so simple. Di dunia nyata kita pasti kita sering banget menemukan namanya khotbah, MC, moderator, ceramah, presentasi, orasi, pidato, dan bahkan diskusi publik. Ketemu gak di dunia nyata kita? Boleh dong dijawab di kolom komentar. Ketemu. Sering nggak menemukan kegiatan tersebut nih? Sering. Wah, kejora sering. Oke, ketemu katanya. Oke, ketemu di mana nih? Di masjid? Atau di mana? Boleh? Di mana? Sering sekali katanya. Oke, betul banget. Boleh, Kak, selanjutnya? Nah, jadi tipsnya tuh kayak gimana, Kak? Nah, jadi kita langsung ke tips and triknya ya, teman-teman.
Yang pertama itu kita tuh harus kenali dulu nih target audiens kita tuh siapa. Karena beda loh. Cara kita berbicara di depan anak-anak kecil, di depan orang-orang dewasa, di depan Gen Z, di depan mungkin ala-ala kekinian itu beda banget teman-teman. Mungkin kalau kita berhadapan dengan para orang tua gitu ya, para orang tua itu beda banget. Gitu. Jadi gunakan juga nih visual yang menarik. Kalau teman-teman public speaking, dari ujung rambut sampai kaki itu diperhatikan oleh audiens. Tapi enggak menarik enggak kayak gitu ya. Jadi poin selanjutnya juga ada tentang susun poin penting. Kalau teman-teman mau berbicara di depan orang, susunlah poin-poin penting yang ingin disampaikan. Dan selanjutnya juga ada tentang persiapan alat bantu jika diperlukan. Teman-teman perlu mempersiapkan kayak mungkin bahan PPT-nya, atau mungkin ada nama itu, kalau itu pointer kayak gini ya, pointer, dan sebagainya. Juga ada yang namanya mungkin sertakan dengan call to action. Contoh, masak air biar matang jawabnya. Coba, masak air biar matang jawabnya. Cakep. Oke, cakep. Oke, aku ada pantun nih buat teman-teman semua. Siap nggak? Mau dengerin? Mau gak nih? Oke, ini ada pantun ya buat teman-teman semua. Nah, pagi-pagi lihat bintang kejora. Cakep, Sorenya, jangan lupa berlari. cakep, Selamat malam, putra-putri terbaik bangsa. Perkenalkan cakep. aku, Fasya Albogori. Begitu. Itu contoh dari call to action. Hai Kak Fasya, hai juga Kak Kejora gitu ya. Jadi bisa tuh kita sertakan kayak pantun-pantun, call to action, atau yang sebagainya. Boleh selanjutnya? Nah, terus Kak Fasya, jadi harus kayak gimana nih untuk kita menjadi public speaker yang handal? Public speaker yang handal itu, yang pastinya pertama itu adalah preparation. Preparation itu adalah suatu hal yang penting banget. Saya pantun. Jadi preparation itu adalah suatu hal yang perlu banget kita laksanakan. Untuk apa? Untuk menyiapkan diri teman-teman. Yang kedua adalah tentang duit, laksanakan. Kalau teman-teman udah dapat panggung, contoh jadi MC gitu ya, jadi moderator, maksimalkan, jangan ragu-ragu, jangan takut teman-teman. Karena kalau udah dipersilakan, berarti teman-teman punya skill, punya kesempatan kayak gitu. Yang ketiga itu adalah tentang evaluation. Banyak rata-rata gitu ya, mereka tuh ngomong evaluasi diri, karena merasa ya udah apa tidak hebat. No, setiap orang itu harus mengevaluasi dirinya. Lakukan kayak gitu. Kalau aku udah beres tampil, aku selalu itu evaluasi. Apa yang kekurangan aku? Apa yang menjadi sesuatu hal yang aku perbaiki gitu. Dan selanjutnya tentang strategi. Kita public speaking itu tuh perlu namanya strategi. Gimana caranya? Karena audiens itu menyimak materi yang kita sampaikan kayak gitu ya. Dan sampai mereka tuh bosan, sampai-sampai tidur gitu ya. Itu sayang banget kayak gitu. Terus selanjutnya, nah, jadi Kapasya kalau dan opening itu kayak gimana dalam public speaking? Aku singkat namanya itu apa? Itu apa? Ajak partisipasi audiens. Contoh kayak gimana? Boleh dong di ataskan tangannya, boleh semuanya di ataskan tangannya, boleh bintang dan sebagainya, boleh. Nah, oke, boleh diputar tangannya. Oke, nah ini contoh dari partisipasi audiens kayak gitu. Terus nih nanti Kak Stefani Buyung gitu ya jadi MC. Boleh nggak semua melihat tangannya? Iya, itu contohnya gitu ya. Nah, juga ada juga adalah mengenai kita perkenalan dengan pantun. Kita di contohnya kayak pagi-pagi melihat bintang kejora, selain kita berlari. Halo, selamat pagi, saya berbuat terbaik bangsa, bukan MC Pascal Bogor itu suatu pantun yang bisa kita gunakan dalam dengan public speaking. Dan selanjutnya tentang audiens dan apresiasi teman-teman. Apresiasi itu penting banget kayak tadi aku sampaikan. Terima kasih banyak kepada UTN yang telah menyelenggarakan kegiatan pada malam hari ini. Dan aku juga ucapkan selamat datang kepada peserta semuanya. Hai. Gitu. Nah itu tuh bentuk apresiasi kayak gitu ya. Ya boleh selanjutnya. Nah ini banyak banget orang-orang yang sering diucapkan dan harus kita hindari. Lalu itu nggak boleh. Kata mungkin. Contoh, teman-teman presentasi ini di hadapan dosen sering banget ada kata-kata mungkin. Ya mungkin ya Pak, ya mungkin ya Pak, gitu ya. Atau bahkan ya udahlah kayak bintang nih, bintang tuh mau presentasi di depan guru-guru gitu ya. Kayak ya udahlah Pak, mungkin Pak kayak gini lah Pak, nggak bisa coy. Jadi hindari kata-kata mungkin kayak gitu ya. Karena menandakan hampir 98% kita tuh nggak percaya diri sama pendapat kita gitu ya.
Jadi harus kita usahakan tidak ada kata mungkin kayak gitu. Terus juga ada kata-kata tem. Contoh, kayaknya deh materi ini tuh kayak gini-gini ya kayak gimana ya? Kayaknya gitu deh. Nah, itu tuh gak usah kita laksanakan dan kita lakukan. Apapun itu, kita hindari dengan cara apa? Menarik napas, berhenti dulu. Tarik napas, berhenti dulu. Nah, ada juga kata-kata kalau nggak salah. Nah, kata kalau nggak salah itu, kalau nggak salah itu, kalau nggak salah itu, kalau nggak salah itu, menandakan bahwasanya kita tuh ya udah, aku tuh nggak jelas orangnya. Gitu. Kalau nggak salah kayak gini, nah berarti kita tuh nggak jelas orangnya kayak gitu. Jadi harus kita dari kayak gitu. Dan selain itu juga ada namanya itu varian. Nah teman-teman kalau berhadapan dengan bapak-bapak mungkin yang lebih senior dibandingkan kita gitu ya, kayak ada nenek, kakek-kakek yang usianya lanjut, kita nih public speaking nih. Dalam rangka kita belajar bersama dengan para usia lanjut. Kita kata-kata kalian, hei kalian apa kabar bapak-bapak ibu semua? Sopan gak sih? Sopan gak? Boleh dijawab di kolom chat? Enggak katanya. Terus apa? Ada lagi? Menurut teman-teman sopan nggak kata-kata kalian gitu ya kepada orang-orang yang mungkin usia lebih lanjut dibandingkan kita? Nggak sopan, tidak. Oke, betul banget kak. Jadi sepakat lah ya teman-teman bahwasanya kata-kata di depan ini tidak boleh kita lakukan kayak gitu. Oke, selanjutnya ora katanya. Oke, ora. Tentu gitu ya. Nah, Kak Fasya terus kayak gimana nih supaya kita auto engage gitu. Jadi buat sampai ke hari itu kayak gimana? Kita tuh harus spesifik dalam sapaan. Jadi spesifik dalam sapaan itu kita contoh yang kayak tadi aku sampaikan kayak contohnya, halo Kak Stefani Buyung apa kabar? Gitu ya. Spesifik kita penyapanya. Dan kayak ya halo Kak ya yang di sana nah. Oh iya ya yang di sana tuh. Ya ya pokoknya yang di sana. Itu tuh spesifik dan itu kurang sopan. Jadi usahakan ya kita gunakan kata-kata halo Bintang apa kabarnya sehat? Halo Lutfa apa kabarnya sehat? Nah, itu yang bisa kita lakukan kayak gitu. Nah, selain itu juga kita tuh harus bersahabat teman-teman. Jangan terkesan itu formal banget kayak contoh lah ya malam ini. Baik teman-teman semua, pada hari ini kita akan belajar public speaking. Jadi public speaking itu adalah suatu seni dalam kita berbicara di depan orang lain. Ya udah, kayak teman-teman nggak paham, ya diam saja. Nah itu kan gak menarik coy gitu ya. Terus juga kita gak bersahabat. Jadi kita usahakan gunakan kata-kata yang bersahabat kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada namanya itu perihal diksi yang tepat. Usahakan gunakanlah diksi yang tepat untuk apa? Untuk kita bisa mendapatkan maknanya yang tepat. Contoh, ya yang di sana gimana kabarnya? Kemana aja lu? Sopan gak sih? Ya sopan. Jadi kita harus gunakan kata-kata yang tepat kepada orang lain. Dengan cara apa yang tadi disampaikan? Harus dilihat ini mengenai siapa audiens kita. Begitu ya. Oke, boleh selanjutnya. Nah, sekarang Kak Fasya. Jadi vokal itu tunjukkan sih Kak Fasya. Vokal itu adalah tempo yang mendukung volume yang tepat. Jadi tempo yang mendukung volume yang tepat itu bisa sesuai sehingga makna yang kita sampaikan itu pas di orangnya kayak gitu. Juga artikulasi yang optimal kayak A, I, U, E, O. Itu artikulasi teman-teman. Dan powernya juga harus antusias kayak gitu. Dan intonasinya juga yang sesuai. Jangan sampai kayak baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh itu pagi-pagi teman-teman. Seharusnya kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayak gitu ya. Nah, itu contohnya. Terus selanjutnya. Nah, coba kita latihan teman-teman. Coba sekarang kita lip drill. Lip drill itu gitar kami boleh kayak aku nih. Kayak gitu. Boleh? 1, 2, 3 mulai. Yuk, 1, 2, 3 bisa? Coba. Nah, good. Nah, itu tuh biar relax Kak Stefani, Kak Bintang gitu ya. Supaya kita tuh lebih terbiasa untuk ya, public speaking itu perlu dilatih di bibir kita. Supaya A, I, O, A ini itu jelas. Terus juga terbiasa dengan nyamannya kayak gitu ya. Nah, yang kedua itu ada kita tuh mengenai tentang lion face. Lion face itu kayak mau. Oh, itu udah dia boleh naung? Gitu ya. Itu contohnya itu kayak gitu. Yang ketiga, coba kita gitarkan gitu. R, bisa juga 1, 2, 3. R, R, supaya terbiasa, supaya kita tuh nggak perlu gitu. R, kayak gitu. Tapi sih gimana kalau aku tuh cadel? Cadel itu suatu hal mindset teman-teman.
Orang tuh nggak semuanya cadel. Kayak, nggak apa-apa hati aja. Supaya terbiasa. Gitu ya. Oke, boleh selanjutnya, Kak? Nah, sekarang do gesture. Do gesture itu, cadel itu nggak bisa katanya. Oke, nanti kita latihan secara spesifik. Nah, teman-teman, do gesture itu adalah suatu tindakan yang perlu kita lakukan ketika di hadapan orang. Yang pertama itu gabungkan tangan kiri dan kanan yang boleh. Contohnya kayak gini. Coba, boleh 1, 2, 3. Nah, itu bisa kita lakukan ketika di hadapan orang, kayak gitu. Yang kedua adalah namanya teknik itu dilingkar. Dilingkar itu kayak memegang tangannya itu kayak gini. Jadi kayak, baik Pak. Nah, ini penegasan. Ini teknik dilingkar. Kayak menutup, membuka, menutup. Jadi tangannya itu ditutup, dibuka. Ditutup, dibuka. Ditutup, dibuka bagian tangannya. Ya. Terus yang ketiga itu adalah teknik finger counting. Contoh contoh. Yang pertama, sebagai mahasiswa UTN, kita tuh harus paham mengenai teknologi. Yang kedua, sebagai mahasiswa juga perlu melatih akan soft skill dan skill kita. Yang ketiga, nah ini teknik untuk finger point, gitu ya, counting. Nah, yang keempat itu adalah teknik knife. Nah, itu adalah memotong. Jadi kita potong tangannya 1, 2, 3, kayak gini nih, contoh. Nah, ini teknik yang bisa kita lakukan kayak gitu. Mungkin secara online itu kita agak keterbatasan ya, tapi so fine teman-teman. Ini bisa dicoba di rumah masing-masing kayak gitu ya. Oke. Okay. And then selanjutnya itu adalah memproyeksikan tangan. Jadi proyeksikan tangan ini boleh ke depan, belakang, ke depan, belakang itu boleh banget. Juga menunjukkan audiens dengan jempol. Oh teman-teman menunjuk audiens tuh, baik kakak yang sebelah sana apa kabar? Ini siapa namanya? Boleh kurang jempol atau bahkan dengan jari kayak gitu ya. Jarinya kayak gini bukan kayak gini. Oh, kayak gini kan nunjuk ya kan. Ini jarinya kayak gini. Terus selanjutnya. Nah, kapasnya jadi donasi itu harus kayak gimana? Donasi itu ada tinggi, rendah, ada rendah, ketinggi, ada secara natural. Itu bisa kita kontrol sesuai dengan nyamannya kita berbicara begitu. Terus selanjutnya. Nah, jadi yang penutup nih, mungkin yang terakhir ya teman-teman. Itu tuh kalau untuk tuh aku kasih tips and trick tuh kita singkat dengan si hati. Singnya itu adalah simpulan, hanya itu harapan, T-nya itu adalah terima kasih. Jadi si hati itu simpulan, harapan, dan terima kasih. Terus selanjutnya teman-teman, nah teman-teman mungkin masih merasa kayak kak aku tuh masih bingung kak harus mulainya kayak gimana dan bisa gak sih kak nih ini ada stepsnya teman-teman buat kita tahu nih diri kita itu siapa karena menjadi benar-benar itu unik teman-teman. Jadi jangan sampai takut dan malu ketika kita mungkin berbeda dengan orang lain kayak gitu. Boleh selanjutnya? Oke, okay. And then the next, boleh? Ini tips and trick buat yang teman-teman yang nervous atau bahkan kayak kan banget gitu ya. Yang pertama kita harus teruskan ini niat kita. Perception kita tanamkan dalam otak kita. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Kayak bisa, kayak gitu masih bisa. Kayak gitu. Yang kedua adalah latihan vokal. A, I, U, E, O. Boleh teman-teman semuanya? A, boleh A, buka A. A, I, U, E, O. Nah, kayak gitu. Biasakan setiap pagi supaya apa? Supaya terbiasa kayak gitu teman-teman. Dan sampai nanti pas lagi di ceramah gitu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sih tempat gitu. Jadi kita harus buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jelas teman-teman kayak gitu. Nah selanjutnya juga adalah teman-teman juga wajib namanya itu latihan dan praktik. Itu bukan ilmu konsep teman-teman. Jadi harus dilakukan, dilaksanakan. Kayak gimana Kak Pasha? Lah berlatih di hadapan cermin kayak gitu. Dan yang keempat itu adalah cari dan perbanyak jam terbang. Jadi perbanyak aja nih jam terbang. Contoh diminta jadi MC, mau ikutan. Diminta jadi moderator, kayak kakak MC kita, moderator kita nih. Pas aja kayak gitu. Jadi yang penting tuh gaspol aja kayak gitu ya. Terus juga kita harus penting juga dalam mengevaluasi dan mengupgrade diri. Contohnya kayak ikutan kelas pada malam hari ini. Supaya teman-teman tuh mulai kayak terbangun mindsetnya kayak gimana nih sebagai public speaker gitu ya. Ilmunya tuh kayak gimana kayak gitu teman-teman. Oke, boleh selanjutnya. Nah, jadi ketika teman-teman berbicara dengan orang juga itu harus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para audiens dan jangan sampai contoh malam hari ini kita itu mengenai kita itu contohnya tuh kita itu hari ini tuh membahas itu mengenai padahal bahasa kita itu public speaking itu kan nyambung jadi harus sesuaikan dengan kebutuhan
dan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini kayak gitu. Boleh selanjutnya? Boleh selanjutnya teman-teman? Nah, dan first impression itu very important. Ketika teman-teman berhadapan dengan banyak orang, yang pertama itu kita harus tahu nih indera visual fisik kita. Fisik kita sehat gak sih? Rapih gak sih? Nyaman gak sih dipandangnya atau bagaimana? Yang kedua adalah indera pendengaran. Jangan sampai indera pendengaran kita itu ketika disapa gitu ya, hah? 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 Gitu. Itu hati-hati. Mungkin kita kurang dikorek nih ya kuping kita atau ke telinga kita kayak gitu. Nah, yang ketiga itu adalah indera penciuman. Usahakan teman-teman itu harum badannya. Ketika kita berhadapan dengan orang, jangan sampai itu bau ketek gitu ya, bau bau keringat atau bagaimana gitu. Itu harus kita hilangkan kayak gitu. Selanjutnya adalah boleh selanjutnya first impression ya teman-teman. Jadi jangan sampai nanti teman-teman masih bingung kayak gitu ya harus ngapain. Nah, audiens itu suka hal-hal yang baru teman. Jadi mungkin sebagai akhir sebelum kita lanjut kepada sesi tanya jawab, jadi kalau menurut teman-teman mendengar hal-hal baru itu kan suatu hal yang menarik dan unik. Maka dari itu teman-teman sarankan usahakan menggunakan istilah-istilah kekinian kayak gitu. Oke, nah sampai sini teman-teman kita akan lanjutkan pada sesi tanya jawab ya boleh atau serahkan kepada pihak moderator yang kami persilakan. Semoga bisa membantu. Wah, ini seru banget ini ya. Ini bener-bener materinya itu detail banget loh. Wah, ini ilmu yang sangat bermanfaat dan juga mahal ya, Kak. Ya. Aku nih siapa nih yang nggak sabar mempraktikkan ilmunya nanti. Aku yakin nih pasti selesai acara ini semuanya langsung pengen buru-buru praktik di mana-mana. Jadi juga ikut terevaluasi nih ya, Kak ya. Tadi pasti banyak kesalahan juga, tapi termotivasi untuk segera praktik dan berubah seperti teman-teman yang lain dong tentunya. Terima kasih nih kepada Kak Fasa telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat dan menarik. Kita yakin banget bahwa ilmu yang dibagikan nanti itu sangat berguna buat teman-teman semua. Nah, sekarang ini sesi yang sudah ditunggu-tunggu oleh semuanya nih. Kita memasuki seksi dari tanya jawab. Siapa yang kira-kiranya sudah gak sabar untuk bertanya, boleh raise hand atau bila malu boleh chat di kolom chat. Ini ada satu yang sudah dari tadi takut kecapean nih Kak Fasa udah raise hand Kak Nisa. Boleh sekali. Boleh silakan Kak Nisa. Kak Nisa Ameliawati kalau ingin bertanya silakan. Halo Kak Nisa, boleh dimulai Kak? Atau dengan Kak Ahmad Abdul Wahab dulu. Silakan Kak Ahmad. Ya, baik. Terima kasih Kak yang telah memberikan materi pada malam hari ini. Ini Kak, pengen saya tanya. Jadi ketika kita ada sudah persiapan untuk presentasi misalkan nih, itu tiba-tiba setelah sudah ada persiapan untuk menyampaikan presentasi, tiba-tiba ini dada terasa duduk kencang gitu loh. Nah, ini untuk mengantisipasi seperti ini itu kayak gimana ya? Karena bisa membuyarkan konsentrasi yang sudah kita persiapkan. Gitu aja Pak sementara itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Fasa untuk jawaban. Oke, baik. Kamu izin mau diulangi pertanyaannya tadi agak terus di sini mohon izin. Boleh, silakan Kak Abdul mau dilanjutkan atau mau saya jelaskan? Mungkin Maksudnya? saya bantu jelaskan saja ya Kak. Tadi Ya. Kak Abdul bertanya ke Fasa. Jadi Kak Abdul ketika melakukan presentasi, kadang jantungnya tuh suka berdegup kencang. Nah, gara-gara itu jadi buyar nih konsentrasi dan fokusnya, jadi kayak lupa segalanya gitu. Nah, itu bagaimana nih Kak cara mensiasati supaya nanti kita bisa menahan rasa gugup dan juga bisa fokus gitu pada saat kita deg-degan. Terima kasih Kak, silakan dijawab. Halo Kak.
Teman-teman mohon tunggu sebentar ya, ini sepertinya ada kendala teknis dari gangguan sinyal. Kita tunggu sampai Kak Fasa bisa aktif kembali. Kalau misalkan masih ada yang mau bertanya, boleh tolong tulis di kolom chat atau raise hand, biar nanti setelah ini kita akan lanjutkan kepada teman yang sudah raise hand. Silakan Kak Fasa untuk dilanjutkan dan menjawab pertanyaan dari Kak Abdul. Oke, baik. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya yang berbicara tentang kapasitas gimana kemerdekaan udah persiapan, presentasi, tapi langsung main gitu ya. Nah, itu biasanya diakibatkan dari persiapan kita yang kurang matang. Karena gini, rata-rata mereka itu yang blank itu karena materinya tuh dihafal, bukan dipahami, benar gak sih? Nah, jadi kita ubah nih persepsi kita. Jangan sampai kita tuh menghafal gitu ya. Jadi nanti kayak materi teknologi merupakan bla 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 bla. Karena kita hafal, maka satu kata tuh udah belum semua gitu ya. Jadi kita pahami dulu tuh materi yang pertama itu. Yang kedua, dalam presentasi itu kita bisa menggunakan pointer. Contoh, kita mencatat pentingnya apa saja yang perlu kita sampaikan kepada publik kayak gitu. Jadi ketika udah di hadapan orang tuh gak apa-apa lihat contekan, it's so fine. Karena kita tuh bukan profesor gitu ya, bukan mungkin bisa dikatakan itu AI yang bisa langsung ngomong begitu saja, tidak. Jadi kalau teman-teman sebagai mahasiswa gitu ya, mau berhadapan dengan presentasi, mau bawa catatan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa buat catatan, tapi kecil ya, jangan sampai nanti catatannya tuh kayak artikel, jadi dibaca di depan. Nah, itu kan membaca ya, gitu. Jadi usahakan kita pahami materinya apa. Yang kedua, kita juga mencatat poin-poinnya itu apa saja. Yang ketiga, artinya kita perlu namanya itu latihan. Apa? Latihan. Sekali lagi, Latihan. Ya. Jadi rata-rata mereka tuh ingin tampil prima, ingin tampil perfect gitu ya, tapi nggak latihan, kan nggak bisa. Jadi perlu kita namanya itu latih. Sehingga bisa terjawab ya Pak. Lihat lanjutnya. Oh, nih, alhamdulillah nih. Gimana Kak Abdul? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau kita lanjut ke pemateri kedua? Maaf, ke pertanyaan kedua. Baik, cukup. Terima kasih banyak sekali atas masukannya dan ilmunya. Oke, Terima kasih ya. Kak Sama-sama, Kak Abdul. Abdul. Kak Abdul. Oke, ini Kak, nih banyak banget di dalam kolom chat. Aku izin untuk membacakan ya Kak ya. Boleh Ini silakan. maaf, ini dari Kak Fak Fakdam. Ini Kak Ahmad Fakdam ingin bertanya, Kak mau nanya bagaimana cara kita agar menguasai audiens tanpa kita harus melihat atau terlalu sering melihat catatan kita. Wah, ini paling sering nih Kak. Kita kan kadang suka nggak pede, jadinya fokusnya ke contekan nih. Jadi malah, padahal mungkin sebelumnya apal, malah aduh, kalau udah ada contekannya malah jadi makin deg-degan atau buyar juga nih. Gimana nih kamu siasatinya, Kak? Selanjutnya nih pertanyaannya. Jadi ini memang sering banget dari mahasiswa gitu ya. Karena kita fokus pada audiens gitu ya. Aduh, takut kata audiens tuh kayaknya tuh salah deh. Kayaknya aku nggak preparation banget deh. Simpel teman-teman. Kalau teman-teman merasa audiens itu adalah suatu hal yang menakutkan, cukup untuk seperti ini. Jadi teman-teman, pada saat fase memulai belajar, terus saya melihat diri dulu. Jadi masa ya, kan ada orang-orang di sini. Jadi aku tuh ya udah berbicara fokus aja. Karena materi yang aku mau sampaikan. Sehingga kita tuh nggak terdistract sama orang-orang lain ngobrol gitu ya, orang-orang yang ngapain kita, orang-orang yang mungkin sedang menjimahi kita gitu ya. Jadi aku stay gitu. Jadi silakan aja lihat ke depan, fokus pada diri kita. Jadi itu pun kayak jam terbang. Jadi ketika kakak menghadapi fase tersebut, ya kakak, lo harus hati. Hati. Yang dulu tuh apa lagi? Hadapi. Teman-teman mau berkembang, hadapi aja. Mau salah, mau benar, it's so fine. Kita tuh masih belajar. Yang tadi aku sampaikan, kita tuh bukan profesor yang notabene itu udah ilmu itu udah paling tinggi banget. Gitu. Jadi memang perlu namanya kita untuk berlatih dan kita memfokuskan diri kita pada dinding dulu aja. Latihannya kayak gitu aja. Aku ngasih tips and trick di lapangan aja gitu ya, bukan teoritis, tapi ini lapangan praktek. Gimana teman-teman fokus aja ke dinding, ngomong ke sana. Ya, ngomong ke sudut kanan, kiri, tengah, kayak gitu. Semoga bisa terjawab ya dalam membantu. Wani, terima kasih nih Kak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, ini banyak banget. Mungkin kita bisa pilih 3 dulu aja kali ya Kak ya.
Boleh sih. Oke, ini yang ada lagi dari Kak Nisa Ameliawati yang tadi raise hand dari awal nih. Sepertinya jadi malu nih Kak nih. Aduh, coba nih ya kita izin untuk membaca saja. Menurut Kakak nih ada nggak sih ya hubungan kesejahteraan mental dengan kemampuan public speaking? Wah nih, kira-kira bagaimana nih Kak? Apakah ada hubungannya atau tidak? Ini hubungan antara kesejahteraan dengan public speaking kayak gitu ya. Oke. Konteks kalau kesejahteraan itu adalah dari usaha. Public speaking itu adalah suatu ikhtiar atau bahkan sarana kita untuk menjadi sejahtera. Dan berpikir Pak, dengan belajar public speaking itu kita harus bisa kaya raya gitu ya, kayak milioner, milioner, dan sebagainya. Itu enggak teman-teman. Karena menjadi sejahtera itu banyak indikator-indikatornya. Kita nggak bisa mematok satu indikator. Kesejahteraan itu bisa dilihat dari kesehatannya, dari pendidikannya, dari bagaimana dia bisa namanya tukar budaya sosialnya seperti apa, agamanya gimana, juga mengenai tentang fisik dan kesehatannya itu seperti apa. Karena banyak. Sejahtera dan public speaking itu ada kaitannya. Semakin orangnya itu bahagia, semakin dia sejahtera. Semakin dia percaya diri sama dirinya, dia itu akan menghantarkan dirinya untuk melakukan kesejahteraan. Orang yang nggak sejahtera, banyak mikirnya itu banyak riwetnya, banyak bingungnya gitu ya, banyak liurnya gitu. Karena apa? Dia tuh nggak bahagia dan tidak sejahtera. Jadi aku tegaskan teman-teman, public speaking itu adalah suatu sarana kita untuk mencapai akan kesuksesan dan kesejahteraan kita ke depannya. Semoga bisa membantu kayak gitu ya. Oke. Ada pertanyaan terakhir atau seperti apa? Boleh nih Kak, nih pertanyaan terakhir. Oke, Izin siap. bertanya Kak, bagaimana cara mengatasi tremor karena grogi sebelum dimulai? Karena selain deg-degan, tangan sama jari nggak bisa disembunyiin nih gemetarannya. Kadang kan juga sampai tangannya basah nih Kak. Nah ini gimana nih caranya? Soalnya saya sering banget nih kayak gini juga nih Kak. Coba Oke. tolong kasih tipsnya. Baik. Luar biasa nih pertanyaannya, keren banget. Ini gini, so simple. Teman-teman berbicara atau nontonnya keringetan gitu ya. Caranya gini, afirmasi positif. Saya bisa, saya hebat, dan saya pasti bisa. Afirmasi itu penting banget. Saya berdoa. Jadi kita usahakan dulu Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Terus juga kalau teman-teman merasa masih bergejala atau grogi, silakan buang air dulu. Buang air kecil kah, buang air besar kah, atau hajat dulu kah, atau yang sebagainya. Terus apa? Supaya kita biasanya kita grogi atau bahkan tangan yang keringetan karena kita tidak tenang, karena kita tidak percaya diri kita dan kita pun tidak percaya kepada Tuhan. Benar nggak sih? Tuhan itu memberikan kesempatan kita untuk tampil. Masa iya kita nggak percaya diri? Masa iya kita masih ragu-ragu? Terus teman-teman, supaya tidak keringetan atau bahkan basah tangannya, ya tinggal di aja tangannya gitu ya, supaya tidak basah kayak gitu. Selain itu juga, ya kita minum air dulu biar kita tenang gitu ya. Tarik nafas, coba kita tarik nafas, ya ketika kita tarik, kita turunkan lagi. Dalam rangka apa? Supaya kita rileks teman-teman. Banyak ikhtiar yang bisa kita lakukan supaya apa? Supaya mengurangi grogian kita dan deg-degan kita, gitu ya. Semoga bisa menjawab. Pokoknya tetap semangat semua teman-teman. Pokoknya jangan lupa juga nih follow aku Instagram Fasya Al-Bogori. Ya, teman-teman yang mungkin mau kayak sharing-sharing secara pribadi, discuss about something, saya terbuka. Jangan lupa kita sama-sama belajar. Semoga bisa menjawab. Nih yang pasti nanti malu bertanya di sini nih bisa DM kali ya Kak ya, bisa DM ke Instagramnya Kak Fasa, nanti akan kita bagikan di grup webinar. Untuk link Instagramnya Kak Fasa kan juga banyak banget tuh tips-tips untuk public speaking yang nanti kita bisa belajar juga. Dan ini Kak ada satu pertanyaan nyelip nih, boleh nggak Kak? Satu lagi. Boleh. Oke. Ini pertanyaan menarik banget nih ya Kak ya. Jadi ini kakaknya bertanya, Kak, bagaimana cara menimbulkan ide baru yang dapat menarik perhatian audiens? Dan kadang nih kan Kak ya, kalau izin boleh bertanya juga nih ya Kak dari POV aku, nyelip. Jadi kadang nih Kak, kalau misalkan kita dapat audiens yang berbeda, itu kita suka bingung nih. Gimana nih cara bikin menarik, misalkan lebih tua atau lebih muda? Nah itu bagaimana siasatinya Kak? Terima kasih. Oke, baik. Nah, ini mungkin menjadi suatu hal yang perlu kita sadari ya teman-teman.
Audiens itu beragam usianya. Mungkin ada range usianya 20-an, 40-an, 50-an, dan sebagainya. So simple. Gunakanlah bahasa yang mengenakan dan sopan. Contoh, kita udah tahu nih di audiens kita tuh ada bapak-bapak, ada mungkin nenek-nenek, ada mungkin aki-aki, atau mungkin ada Gen Z-nya juga. Udah pakai istilah yang mudah dipahami. Jangan menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami dan dimengerti. Jadi kalau teman-teman tampil gitu ya, supaya bisa diterima oleh semua kalangan, gunakanlah bahasa-bahasa yang mudah dicerna. Jangan bahasa itu kayak tingkat konsentrasi, tingkat komposisi, tingkat kuadrat dalam perihal tentang imunisasi, perihal tentang stunting. Itu kan suatu istilah-istilah yang menurut orang tuh apaan sih? Aku tuh nggak paham gitu ya. Jadi usahakan gunakan bahasa-bahasa atau kata-kata yang bisa dipahami kayak gitu yang pertama. Yang kedua adalah pastinya tuh etika dan adab. Ketika kita secara offline, etika kita sebagai yang menyampaikan materi itu akan dilihat. Bagaimana kita salaman, bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua kita, bagaimana kita senyum dan sapa, kayak gitu ya. Jadi gunakan juga nih smiling voice. Smiling voice itu kita berbicara tapi senyum. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Kayak gitu. Jadi jangan sampai terkesan kita tuh kaku, jangan sampai terkesan kita itu orangnya tuh kayak nggak punya martabat dan kayak marwah gitu ya. Kita usahakan ya udah, kita berwibawa, kita pun humble kepada orang lain, menyembunyikan senyumnya, dan gunakanlah kata-kata yang mudah dipahami. Itu semoga bisa menjawab ya. Mungkin bagi teman-teman yang kurang puas, nanti kita bisa bahas secara detailnya secara kita masing-masing pribadi lewat Instagram kayak gitu. Oke. Wah, ini luar biasa banget ini ya. Ini nggak salah nih kita ngundang pemateri handal ini nih ya, Kak Fasa. Nih mudah-mudahan nanti kita punya banyak kesempatan lagi ya, Kak, untuk kolaborasi. Iya. Karena saya yakin ini pasti banyak banget ilmu yang bisa kita gali lagi. Ini terima Iya. kasih banyak, karena kan ini sudah jam 20 juga dan pertanyaannya juga sepertinya sudah tidak ada. Atau masih ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak, izinkan untuk tutup. Iya. Baik, mungkin ini sebagai closing statement ya bagi teman-teman. Pokoknya teman-teman tetap semangat, habiskanlah jatah gagal kita di masa muda kita, karena selagi muda juga ini kita perbanyaklah karya. Karena muda tanpa karya lebih menyakitkan daripada muda tanpa cinta. Sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Fasa dan juga untuk kepada semua peserta yang sudah aktif bertanya. Dan juga apabila kakak masih punya banyak pertanyaan atau ada hal yang ingin diskusikan, nanti kita akan membagikan link Instagram Kak Fasa di grup webinar. Nanti tolong jangan keluar dari grup dulu. Nanti kita akan memberikan linknya di sana. Nanti kakak bisa melihat banyak konten-konten seru tentang public speaking di Instagram Kak Fasa, dan juga kakak bisa berkesempatan untuk DM langsung loh. Kita bisa konsultasi langsung nih sama pakarnya. Dan kemudian Kak, karena ini sudah selesai sesi Q&A kita, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan acara penyerahan sertifikat. Wah nih, kita memberikan apresiasi kepada Kak Fasa sebagai pemateri yang luar biasa hari ini. Sertifikat ini adalah sebagai bentuk apresiasi yang telah diberikan kepada Kak Fasa dari BEM dan Universitas Teknologi Nusantara. Silakan kepada Kak Arin untuk Oke. Boleh Kak Fasanya dipin? Oke. Terima kasih banyak. Boleh ada sesi foto dulu ya Kak ya, Kak Arin? Boleh di screenshot. Silakan. Oke, dengan ini kami dari BEM Universitas Teknologi Nusantara izin untuk memberikan sertifikat penghargaan kepada Kakak Fasa Maulana sebagai pembicara hari ini, dan semoga ilmu yang bermanfaat hari ini akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat dan kesehatan untuk Kak Fasa. Terima kasih kepada Kak Fasa, dan setelah sertifikat setelah sertifikat diserahkan, kini saatnya kita mengabadikan momen acara ini dengan sesi dokumentasi. Kepada teman-teman semuanya mohon dibuka ininya Kak, on cam, boleh di on cam dulu Kak, kita supaya nanti akan masuk ke dalam dokumentasi Instagram webinar dari BEM UTN, dan juga nanti akan dibagikan secara acak dalam grup WhatsApp webinar hari ini. Silakan teman-teman boleh dibuka dulu agar kita bisa melakukan sesi dokumentasi.
Arin, apabila sudah ingin dimulai, boleh dikasih kode ya, Kak? Oke, kita mulai ya, Kak. Slide pertama dulu. 1, 2, ya. Lanjut di slide kedua, karena kita ada 3 slide. 1, 2, ya. Dan di slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, sudah, Kak. Terima kasih sekali lagi ya untuk Kak Fasa dan juga teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dan semua undangan dari beberapa teman-teman BEM kita yang lain yaitu BEM IFWIJA, BEM UPSI Bogor, BEM STIE Dewantara Bogor, BEM Poltek APP yang telah hadir ikut mensukseskan acara hari ini. Dengan demikian acara hari ini telah selesai dan semoga ilmu yang diperoleh dan juga dipaparkan oleh Kak Fasa sebagai pemateri dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di acara selanjutnya dan terima kasih untuk perhatian dan partisipasinya. Oke, kalau gitu teman-teman sampai jumpa dan tetap semangat dan mohon jangan leave dulu grupnya untuk akses materi, sertifikat, dan juga info-info penting tentang webinar-webinar yang akan diselenggarakan oleh BEM UTM. Oke, dengan ini saya Stefani Buyung selaku MC dan moderator hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang hadir dan kami juga minta maaf untuk kekurangan kami dan keterbatasan kami hari ini. Dan semoga teman-teman di sini bisa mengikuti acara-acara selanjutnya dan semoga materi-materi yang kita dapatkan hari ini bisa kita aplikasikan, bisa kita jadikan upgrade diri dan juga bisa membantu kita untuk memproses pengembangan yang lebih baik lagi. Saya Stefani Buyung, mohon undur diri dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Oke, bye.